RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yes, sore ini teman Pro 2 aku di Sore Ceria. Dan aku nggak sendiri seperti biasa, kami akan mengundang tentunya orang-orang yang berprestasi, yang mudah-mudahan aja bisa menjadi inspirasi kamu ya, dan juga memotivasi kamu serta kehidupan kamu. Nah, sore ini aku bareng siapa ya? Ada Gede Wahyu Surya Wiguna. Hai. Panggilannya Wahyu ya? Ya, Wahyu. Oke. Nanti kamu kalau ngomongin Gede berarti anak pertama nih, ya? Anak pertama, Kak. Oke. Sebelum kita bahas prestasinya nih teman Pro 2, aku mau kenalan dulu. Sebenarnya Wahyu ini asalnya dari mana? Kemudian hobinya apa dan lain sebagainya. Kita tanya ya. Wahyu, kamu ini asli Buleleng? Asli Buleleng, Kak. Singaraja. Di Banyuning tepatnya. Oh, deket banget Ya. dong ya. Sama aku juga Banyuning ya sebenarnya ya. Oke, jadi kamu sekarang kesehariannya apa nih? Udah kerja atau memang masih ada kuliah? Saya belum kerja tapi sudah tamat kuliah D3 Bahasa Inggris di Uniksa. D3 Iya, bahasa D3 Inggris. Bahasa Inggris. Oh, ini apa namanya, alumni ya? Alumni, Kak. Daripada D3 Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ya. dan Desa Uniksa. Nah, asli Buleleng Singaraja di Banyuning. Oke. Kalau ngomongin hobi, apa nih hobinya Wahyu? Hobinya dari kecil dulu, dari kelas SD saya sudah menekuni olahraga, mulai dari olahraga sepeda, mungkin bela diri. SMP saya ikut bela diri, dan sampai sekarang saya pindah cabur menjadi angkat berat sekarang. Oh, awalnya dulu bela diri. Iya, bela diri. Apa? Sorinji Kempu tepatnya. Kempu. Iya. Oh. Tapi dari kelas berapa tuh? Dari bela diri itu saya sudah mulai dari kelas 2 SD. Tapi menekuninya mulai SMP rasanya. SMP, Kak. Jadi kelas 2 SD menekuni Kempo. Iya. Benar ya? Kempo, terus beralih ke sekarang ke angkat berat. Angkat berat ya? Iya. Berarti bebannya diangkat-angkat. beda ya. Angkat berat. Ini apa? Dari kapan kamu angkat berat? Angkat berat itu saya mulai dari kurang lebih 2021 bulan November. Iya, bulan November. Apa nih yang menyebabkan seorang Wahyu beralih dari Kempo ke angkat berat? Kayaknya agak jauh ya. Iya. Kalau Kempo mungkin ke bela diri lainnya mungkin nyambung. Tapi ini ada perbedaan apa yang membuat Wahyu beralih ke angkat berat? Potensi saya di Kempo itu menurut saya itu kurang cocok mungkin potensi saya. Segitu aja maksudnya. Iya, segitu saja, stuck di sana saja. Baru saya pindah pergi ke gym itu latihan biasa. Dan saya dilihat memiliki potensi tenaga yang besar di sana. Lalu saya diajak untuk jadi atlet angkat berat. Oh, jadi atlet ya. Jadi gini, kamu awal mulanya mau nge-gym deh, kenapa? Ya. Karena saya tuh ingin, dulu saya sering dibully sama teman-teman karena memiliki badan yang kecil. Oh gitu. Kecil, kurus. SMA dulu saya sering dibully sama teman-teman. Lalu saya 2017 kelas 2 SMA itu saya mulailah diajak teman-teman saya untuk nge-gym itu, untuk olahraga beban. Sampai segitu ya. Ada satu aksi perundungan istilahnya begitu ya. Dari teman-teman yang bilang kamu kurus, kecil gitu ya. Akhirnya kamu merubah diri. Motivasi untuk gitu ya. Merubah diri. Tapi akhirnya itu yang melihat kamu punya potensi untuk diajak atlet itu siapa? Ada salah satu guru dari SMK Negeri 3 Singaraja, Pak Budi namanya. Sama guru dari SMA 1 Singaraja, Pak Mahardika, Putu Mahardika. Oh, berarti kamu pada saat nge-gym awal itu SMA? Iya, SMA kelas 2. Beliau ini ikut nge-gym juga? Iya, ikut nge-gym. Dia tuh pengurus di sana. Lihatlah kamu punya potensi. Akhirnya kamu mikir-mikir dulu karena aku kan atlet Kempo, kenapa harus jadi angkat berat? Kamu mikir dulu atau memang udah gas aja langsung? Ya oke Pak, siap langsung kayak gitu. Udah gas aja karena basic saya itu olahraga gitu. Saya berani jadinya. Iya. Olahraga senang aja gitu kan ya. Oke, terus ketika kamu mulai nge-gym, terus udah awal-awal diajak dan ikut nih yang menekuni angkat berat ini, seperti apa perasaan kamu? Nyamankah atau memang aduh kok berat ya, atau mungkin pengen deh kepo tahu lebih dalam atau gimana? Karena menurut saya tuh angkat berat itu termasuk dalam hobi saya, yaitu olahraga. Jadi saya senang dalam melakukannya. Meskipun kayak badan saya itu sakit-sakit, misalnya kayak cedera, sakit misalnya, tapi saya itu merasa senang. Karena itu adalah hobi saya menekuninya. Dan saya semangat. Semangat ya. Nah, buat teman Pro 2 aku ingetin nih, untuk kamu semua yang punya pertanyaan ya, boleh banget di 0811399154.
Tapi Wahyu, kalau aku tahu orang yang pertama kali kan ini kamu kepo, meskipun olahraga, kamu langsung nge-gym. Awal-awal mulai itu biasanya badan-badan tuh udah sakit ya? Biasanya kalau nge-gym tuh awal pertama kali tuh ototnya biasanya tuh kayak sakit-sakit pegal, itu biasa karena otot itu belum beradaptasi dia Kak. Belum beradaptasi. Oh gitu ya. Tapi kamu setelah itu seperti apa mengatasinya? Saya biasanya istirahat, misalnya saya sakit, misalnya sekarang sakit ototnya sekarang, saya istirahat kurang lebih 2 hari. Besoknya saya nge-gym lagi 3 hari itu saya nge-gym lagi. Itu untuk mengatasinya. Gitu. Jadi ada istirahatnya dulu terus nge-gym lagi. Iya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Ya. Oke. Dan pada akhirnya kamu menjadi atlet angkat berat ini sejak tahun berapa? Tahun 2022 bulan November. 2022. Awal mula menekuninya 2021. 2021 Desember. 2021 ya. Udah jadi atlet ya. Langsung. Terus itu latihannya gimana tuh sistemnya, Wahyu? Sistem dari angkat beratnya tuh, sistem latihannya itu ada 3 yang namanya 3, yaitu squat, bench press, dan deadlift. Bench press itu kayak latihan dada, squat itu bench press itu latihan dada, squat itu kayak latihan kaki. Terus deadlift itu latihan lower back tuh, sama kayak latihan lower back. Oke, iya. Dan kamu berhasil menjadi juara 1 deadlift U74 dan sebagai King of Deadlift Raw World 2023. Wah, ini maksudnya gimana nih? U74 apa 74 kilo apa gimana? U74 itu berat badannya di bawah 74 kilo. Oke. Sedangkan berat badan saya waktu di sana itu kurang lebih 58,5 rasanya baru di pas timbang. Oke, itu lombanya di mana? Di Bekasi. Bekasi, Jawa Barat. Iya. Tempat lahir aku dong itu ya. Itu aku lahir di sana ya. Oh gitu ikut pulang kampung. Salah ya, belum kenal ya. Di Blue Mall Bekasi. Oke. Pada saat itu kamu awalnya gimana nih? Ini kan kamu prestasi udah banyak banget, nanti aku sebutin ya. Mungkin sampai besok pagi baru selesai nyebutin prestasinya Wahyu ya. Tapi kita mau bahas fokus dulu ke juara 1 dari U74 ini. Itu awal mulanya kamu diajakin ikut pertandingan ini seperti apa? Apakah melalui seleksi di sini dulu atau memang beberapa orang dikirim? Tidak, karena ini kejuaraannya kayak kejuaraan open itu Kak. Open, siapa saja boleh ikut. Iya. Saya melihat itu di Instagram rasanya. Lalu saya tertarik, lalu saya ikut. Bukan dari pembina olahraga? Bukan. Saya sendiri inisiatif sendiri untuk ikut. Oke, ada di Instagram, terus kamu tahu langsung ikut. Iya. Oke, terus masalah mohon maaf nih karena itu sendiri ya di Instagram katanya lihat. Terus masalah mungkin ada biaya-biayanya seperti apa, Wahyu? Kalau biayanya itu saya dikasih sama Pak Bersihnya itu seperti kayak tiket pesawat gitu. Tiket pesawat. Ya, sponsor saya yang ngasih juga. Ada sponsor. Tapi sisanya saya sendiri. Iya. Itu kamu mengeluarkan sendiri juga berarti. Iya. Apa nih yang membuat kamu sampai segigih itu, sampai rela merogoh kocek ya? Pastinya nggak sedikit. Nah, itu kan tiket dan ada sponsor semua. Tapi yang lain-lain lah, uang jajan, uang makan ya, uang transport bis biasanya. Iya, transport. Stay hotel atau gimana? Kalau saya tinggal di sana itu sama paman saya yang ada di Jakarta Selatan. Untungnya untungnya ada. Kalau nggak keluarin hotel lagi. Itu apa yang membuat kamu sampai gigih kayak gitu, semangat? Karena saya itu kalau dalam perlombaan nih, apalagi hobi saya yang dilombakan, saya itu pasti semangat Kak. Pasti semangat untuk mengikutinya. Iya. Oke, pada saat itu kamu udah lah gas jalan sendiri. Iya, sendiri tanpa ditemani sendiri. siapa-siapa. Saya berani ke sana, saya bertarung dan mendapatkan. Itu berarti tingkat nasional? Iya, tingkat nasional. Berapa tuh pesertanya? Pesertanya waktu deadlift kurang lebih 50-an Kak, 50-an kurang. Ya sekitar 50-an itulah. Terus kamu jadi juara satu? Ya, jadi juara satunya. Oh my god. Kamu sempat latihan juga di sana? Saya tidak dapat latihan di sana. Karena saya ke sana itu hari Jumat rasanya, hari Minggunya tanding. Iya. Oh my god, kamu ke sana Minggunya udah tanding, iya, sempat latihan. Tak sempat latihan. Itu dalam kondisi capek juga, seperti naik pesawat, naik bis itu. Bener. Kondisi tidak fit. Karena dari Jakarta Selatan ke Bekasi lumayan jauh. Lumayan jauh, naik busway tuh. Aduh, banyak banget. Berarti nanti aku pengen ngulik itu ya, pengalaman itu ya. Aku yang capek gitu ya, karena ngebayangin perjalanannya luar biasa. Nah, sekali lagi untuk teman Pro 2, kalau yang mau tanya-tanya boleh banget ya.
Aku bakal baca itu persatu nanti pertanyaan kamu di 0811399105. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng Wahyu ya, untuk bahas terkait dengan prestasi yang dia dapat selaku juara 1 ya deadlift U74 kg dan sebagai King of Deadlift World 2023. Tadi kan udah dijelasin ya Wahyu ya, juara 1 deadlift U74 ini. Nah, kemudian pada saat kamu tanding lah, anggap hari-hari Minggu ya, hari Minggu tanding terus melawan 50-an peserta lain. Oke, ada rasa grogi nggak pada saat itu karena saingannya banyak? Mungkin kalau grogi itu enggak ya, itu kalau olahraga angkat berat itu adalah menurut saya olahraga adrenalin gitu. Ya. Seperti apa berarti adrenalin kamu? Kenceng banget, ya, semangat apa gimana? Harus semangat pokoknya, biar nak kayak bahasa Balinya biar nak ketum. Nah, gitu. Harus semangat. Itu kalau kesana tuh kan menghabiskan biaya yang cukup banyak juga. Masa saya itu gimana ya bila ya? Masa saya harus sia-siakan sih itu uang yang banyak itu, menghabiskan uang yang banyak. Itu yang membuat saya semangat, Kak. Jadi motivasi kamu ya, karena kamu pikir ini harus diperjuangkan karena tidak sedikit mengeluarkan biaya. Gitu ya. Nah saat itu kemudian kamu tampil, istilahnya tanding ya. Tanding dan akhirnya seperti apa sih? Ceritain lah biar ada bayangan untuk teman Pro 2 nih sebenarnya deadlift ini ngapain gitu kan ya, coba. Deadlift itu kayak kita itu mengangkat beban dari bawah sampai di pinggang dia. Dalam posisi berdiri. Pertama kayak posisi jongkok dulu lah, baru kita pegang barnya, pegang besi, pegang stick lah. Baru kita angkat sampai di pinggang saja, di lock sampai di pinggang. Sebentar biar ada teman-teman bayangan, biar mereka berimajinasi karena ini kan radio ya. Jadi dalam posisi jongkok dulu, diangkat sampai sticknya sampai di pinggang, stop segitu saja. Stop segitu saja. Tapi tangannya itu tetap lurus, enggak ditekuk. Tetap lurus gitu. Berarti pakai teknik. Iya, pakai teknik. Sudah begitu aja berapa lama? Kalau jurinya sudah ngomong down baru kita turunkan. Kalau belum jangan diturunkan dulu. Itu namanya angkatan gagal kan. Gitu. Tapi setahu kamu minimal lah ya rata-rata berapa lama? Apanya tuh, Kak? Megangnya tergantung. Kalau kita itu cepat sampai di atas, cepat juga disuruh turun. Gitu. Kalau lama misalnya karena berat kan lama ya. Tapi itu beratnya berapa kilo sih yang diangkat? Siapa tuh, Kak? Saya? Saya waktu ini 240 kilo. Oh my god, 240 kilo ya. 240. Tapi itu ada tekniknya sendiri nggak sih untuk ngangkat berat kayak gitu? Kalau tekniknya, kalau angkat berat itu berbeda dengan angkat besi. Biar semua orang tahu ya. Biar tidak disamakan gitu. Kalau angkat berat itu 70%-nya itu tenaga dan 30%-nya itu teknik. Kalau sedangkan angkat besi 30%-nya itu menggunakan tenaga dan 70%-nya itu menggunakan teknik. Makanya jangan disamakan, dua bidang olahraga ini berbeda gitu. Tapi bebannya itu sama sih. Bentar. Berarti kebalikannya ya? Iya. Kalau angkat berat 70%-nya itu tenaga, 30%-nya itu teknik, sedikit menggunakan teknik. Oh, I see. Ya. Ada pertanyaan yang masuk nih, kita langsung aja. Hai, selamat sore Wahyu dan juga Kak Iren. Dari Bung D nih yang pengen nanya dong untuk Wahyu, kalau misalnya menjadi atlet angkat berat ini sebelum pertandingan, apakah ada ritual-ritual khusus terkait dengan porsi makanan dan minuman yang boleh atau tidak boleh dimakan? Nah, ada nggak sih? Kalau misalnya kalau sebelum timbang saya belum berani makan apa-apa, Kak. Misalnya saya kayak cut air karena saya menjaga berat badan saya. Misalnya saya kan di waktu ini di U74. Nah, di U74 itu tidak gini, di Porprov Bali lah saya misalkan. Saya main di kelas 59 kilo. Berat badan saya itu harus di bawah 59. Minimal 58,9. Jadi saya pada saat sebelum timbang itu saya belum berani memasukkan apa-apa seperti air, makanan, itu saya belum berani. Kalau sudah timbang baru saya makan. Makannya itu misalnya sesudah timbang saya makan kayak loading karbo namanya. Kayak nasi, tapi jangan terlalu banyak makan. Yang kedua makan whey protein, yang makan yang manis-manis juga, supaya insulin kita itu naik.
Oh gitu. Ya. Jadi kamu harus ada proses diet gitu Ada. ya. Tapi kalau ketika mau tanding gitu, Ya. misalnya ada makanan khusus yang dimakan atau minuman khusus yang dimakan, misalnya suplemen atau apa, dan kebalikannya makanan yang nggak boleh dimakan atau gimana? Makanan yang tidak Yang bisa mempengaruhi lah untuk stamina atau apalah. apa ya? Nggak ada, boleh-boleh Nggak aja. ada, boleh-boleh aja sih menurut saya. Mungkin makanan pedas kali jangan. Ya makanan pedas jangan lah. Oke. Ya Ada lagi nggak? gorengan jangan menurut saya. Gorengan juga nggak? Ya Oke. ngaruh menurut saya ya, menurut saya pribadi. Oh, aku Ya. pikir untuk penyanyi, untuk penyiar ya, apalagi Ya. kayak aku sekarang lihat itu nggak boleh gorengan karena untuk mempengaruhi suara. Tapi kalau di atlet sendiri kenapa tuh nggak boleh makan gorengan? Karena gorengan itu mengandung banyak kalori kak. Oh, ini dari Ya. sisi kalorinya. Ya kalori. Oke. Kalau saya makan banyak goreng kan otomatis berat badan saya itu naik Oke. dan kelas saya juga naik. Makanya saya makan sih, saya makan gorengan tapi sedikit-sedikit lah kak, jangan Iya. banyak itu. Iya. Boleh ya, tapi Boleh, dikit ya. boleh. Jangan satu plastik Ya, sendiri ya. ya. Cuma dicicip-cicip boleh dong ya. Oke, nah pada saat itu ini udah pertandingan kemudian udah lah selesai gitu ya, disuruh sama juri gitu kan? Apa istilahnya juri ya? Ya juri Oke, lah. udah selesai kemudian kamu udah kembali tuh menunggu pengumumannya Ya, langsung menunggu. atau gimana? Sesudah main U74, U85 ada kelas-kelasnya. Oke. Saya main di pertama U74 itu pertama, baru setelah itu U85 apa U84 prosesnya ya 84, baru 93 baru open, baru pengumuman King of Deadlift-nya itu setelah itu. Nah ini nih teman Pro 2 yang harus ditanyakan, King of Deadlift ini seperti apa sampai kamu dapat juara? King of Deadlift itu kayak hasil dari kalkulasi semua kelas itu dicari nilai yang paling tertinggi. Ya. Dari semua? Ya dari semua. Tadi 93? Ya dari kalkulasi semua kelas itu. Oke. Kalkulasi penilaiannya itu kalau ada di HP kurang lebih, misalnya kayak gini, angkatan dibagi berat badan seperti itulah. Oke. Ya seperti itu. Untung saya waktu ini berat badannya itu kecil 58,5 rasanya, 58,5 dan mengangkat 240 kilo. Ya. Oke, dan akhirnya kamu dapat juara satu. Ya dapat juara King of Deadlift-nya itu. Keren banget, dari U74, 84 gitu kan? Iya. Ya 93 gitu. Iya. Sama open persen. Sama open. Di antara semua itu kamu udah di juara satu. Iya, King of Deadlift-nya. King of Deadlift-nya. Keren banget ya. Oke, teman Pro 2 buat yang masih punya pertanyaan yang mau nanya-nanya boleh banget ya di 0811399154 WhatsApp aja ya. Wahyu, ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ya. apa, Kak? Iya, ini dari Dodi mau nanya, kalau ngomongin angkat berat itu serunya di mana dan dukanya apa katanya? Wih, ada suka dukanya nggak sih jadi atlet angkat berat ini, Wahyu? Kalau sukanya misalnya kalau saya itu kan maksimal saya misalnya saya mengangkat deadlift 230. Ketika besoknya saya misalnya lagi latihan deadlift, ketika saya mengangkat 240 saya bisa, itu ada perasaan kayak perasaan senang menurut saya. Ada perasaan senang. Senang. Iya. Pastinya. Iya. Oke. Kalau dukanya ada nggak? Dukanya misalnya kayak badan sakit itu ketika selesai latihan itu ya pasti tangan robek. Tangan robek itu sudah pasti kalau latihan deadlift, pegel itu sudah pasti. Iya. Oke, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Eka. Kak, belum cerita gimana pada saat pengumuman juara, Kakak seperti apa ekspresinya katanya. Woi, apakah sampai jungkir balik salto atau gimana nih, Wahyu? Ekspresinya itu ya yang pasti senang lah. Senang. Iya, senang yang Nggak pasti. sedih kan ya? Oke. Senang, ya. Senang, dan saya di sana itu dapat ketemu yang namanya seseorang idola saya yaitu Aji Suganda. Asik. Udah dapat fotoan? Udah dapat. Wow. Strongman Indonesia. Oke. Saya dapat sama. Tapi kamu senang cuman ekspresinya biasa aja, senang aja. Apa sampai angkat lagi? Wah, Apa saya gimana? ketawa-ketawa di sana. Ketawa-ketawa. Iya. Tapi aman tuh, nggak dia meriksa. Udah. Nanti kamu dikirain Enggak lah. depresi lagi, enggak ya? Senang, ketawa senang lah. Ketawa senang. Seperti itu. Terus akhirnya langsung penyerahan hadiah. Langsung penyerahan hadiah di sana. Oke, hadiahnya seperti apa aja? Medali atau apa aja? Yang U74 itu kayak dapat medali. Dapat medali. Kalau di King of Deadlift-nya itu saya dapat yang namanya plakat.
Oh, plakat dari kayu itu yang besar. Saya diserahkan di Uang sana. pembinaan dapat? Uang pembinaan dapat 3 juta. Luar biasa, banyak ya. Ya. Lumayan ya untuk mengganti Ya, tadi uangnya uangnya keluar sendiri ya. kan, akhirnya ada lebihnya. Ya, makanya saya berani ke sana. Oke, benar. Tapi pada ini deh, ketika kamu menjadi atlet angkat berat selama ini udah dari 2021, sudah menghasilkan apa aja nih Wahyu? Menghasilkan apa itu medali, kamu? medali gitu. medalinya banyak sih di rumah. Dari ya? Dari 2021 saya Astungkare juara saya. Juara terus ya, juara terus setiap pertandingan saya juara. Nah, ini pertanyaan dari Wika. Dari semua prestasi yang kamu dapat, yang mana pertandingan mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan tuh yang pasti yang sekarang King of Deadlift-nya kan. Iya. Itu. Sama yang kedua itu kan, pertama King of Deadlift, yang kedua yang namanya Magnus Iron Game yang ada di Jakarta Selatan, yang tepatnya di Cilandak. Kenapa tuh, ada kisah apa di balik itu? Kalau di Cilandak itu saya pernah dicurangi di sana. Oke, dicurangi maksudnya gimana nih? Skornya kan saya mengangkat sama yang juara 3 ini kan. Skornya itu sama, angkatannya itu totalannya itu sama, tapi berat badan itu saya lebih kecil 10 kilo dari dia. Dia itu beratnya 73. Sedangkan saya beratnya waktu itu 61 rasanya kalau tidak salah. Terus saya dikasih juara 3, Kak, dia juara 2. Lalu saya protes lah di sana. Terus gitu. seperti apa? Terus saya selesai pernyataan medali baru saya protes. Jadinya fotonya itu jelek kan, jadinya saya juara 3 di fotonya gitu. Tapi akhirnya kamu berubah? Ya, berubah, ditukar medalinya pas selesai acara. Ditukar. Kamu sebelum fotoan protes ya di sana sebagai pengalaman ya. Mungkin untuk semua juga akan mengikuti jejak kamu juga, itu jadi pengalaman. Ya, boleh ternyata protes begitu ya. Karena kebenaran itu kalau kita benar kan tidak ada salahnya kayak saya protes, itu kita protes selama kita benar. Itu yang membuat kamu kayak itu pengalaman yang luar biasa ya Kak. Meskipun dengan berat hati, tapi akhirnya berhasil juga mendapatkan apa yang sesuai dengan kebenaran kebenarannya. Jadi membela kebenaran. Oke, untuk pertanyaan lagi nih ya. Hai, dari Yogi, cuma pengen ngasih ucap selamat aja dan semangat untuk Wahyu. Terima kasih. Yang mudah-mudahan sukses ke depannya. Sharing lah ya, seperti apa yang harus disiapkan ketika seseorang ingin mengikuti jejak kamu, katanya menjadi atlet angkat besi. Ada gak? Angkat berat. Bukan angkat besi. Angkat berat, jadi bingung ya. Ini otak agak hang ya. Angkat berat, ini seperti apa katanya Wahyu? Apa yang harus dipersiapkan? Dipersiapkan untuk ikut angkat berat. Kira-kira. Yang pastinya pergi ke gym lah dulu, kayak latihan biasa dulu untuk menyesuaikan, beradaptasi ototnya itu. Supaya beradaptasi, baru latihan lah sedikit tipis-tipis dulu, jangan terlalu berat. Teknik. Yang pertama tekniknya dulu dipelajari, baru kalau sudah menguasai teknik baru saya berani menyarankan yang berat. Kalau belum apa-apa, kalau belum menguasai teknik, kalau sudah mengangkat berat, kasihan cedera nanti kan. Tulang punggungnya kasihan. Lower back namanya. Tapi kalau mau sharing-sharing sama Wahyu boleh ya? Boleh. Ke mana nih? Ke Instagram atau kemana? Kalau Instagram saya punya _ Wahyu Surya. Jadi bisa ya untuk sharing-sharing. Siapa tahu kamu mau sharing-sharing apa, mau nanya apa sama Wahyu boleh ya. Saya dicari di Victory Gym ya, yang saya nge-gym jam 4. Wahyu nyebutin merek ya. Nggak apa-apa ya. Bisa ke tempat itu ya, teman Pro 2 ya. Nanti juga boleh di DM di Instagramnya Wahyu. Wahyu, waktunya udah mepet banget nih. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada diri kamu, mungkin keluarga atau teman Pro 2 yang lagi dengerin, untuk memotivasi lah semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Dengan tekad kamu, tadi aku dengerin cerita kamu yang luar biasa, tekad kamu meskipun dananya mungkin harus mengeluarkan dari diri sendiri. Apa nih yang ingin kamu sampaikan untuk semua teman Pro 2? Begini ya, kalau dari pengalaman saya itu kan dulu bertanding di King of Deadlift-nya ini 17 Agustus. 17 Agustus lalu saya pergi ke Bundaran HI waktu itu. Saya melihat konsernya, yaitu di Bundaran HI itu Putri Aryani. Nah, Putri Aryani aja bisa dalam keadaan seperti itu, bisa membanggakan Indonesia. Masa kita badan yang sehat-sehat seperti ini tidak bisa untuk meraih prestasi atau sebuah penghargaan? Menurut saya seperti itu, Kak.
Tuhan itu menciptakan seseorang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita harus manfaatkan kelebihan kita, Kak. Ya, untuk mencapai sebuah sesuatu. Oke, jadi itu ya. Ya, inspirasi. Betul. Tapi aku pengen satu lagi pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Tadi saya udah closing nih. Foto kamu yang di belakangnya latarnya itu adalah Monas di DP kamu ya? Iya, Profil di kamu. Monas. Itu pertandingan apa? Di Magnus Iron Game itu, Kak. Tahun Sebelum deadlift. sebelum deadlift. Bulan Juni rasanya itu. Berarti dari apa kamu menjadi atlet itu kamu juga bisa keliling Iya. daerah Indonesia? Iya, saya keliling-keliling lah dulu sebelum pulang itu. Udah kemana aja, Ayu? Ke Monas, ke Jakarta Selatan. Misalnya kayak ke Monas, ke Baragul di Mandi, Bekasi, kayak Ragunan, taman apa ya? Kebun binatang ya, kebun binatang Ragunan. Kayak ke mall-mall, saya sudah pernah ke sana gitu. Oke. Ya, seperti itu. Satu pencapaian kamu Blok, dalam atlet ke Blok M. Ya, oke. Satu pencapaian kamu yang pengen kamu dapat sebagai atlet angkat berat ini apa? Yang ingin saya capai. Saya ingin membanggakan Indonesia di kejuaraan internasional, yaitu kejuaraannya yaitu IPF. Kalau ada dana saya akan berangkat ke sana. Oh, luar biasa. Nanti kamu berharap kamu tidak hanya menjadi atlet buleleng, ya, kamu pengen langsung go internasional. Go internasional kalau bisa. Oke, Astungkare. Aku doain ya, Ya, Wahyu ya, mudah-mudahan satu Semoga harapan yang sangat mulia menurut aku ini bisa tercapai. Iya, Kak. Sukses ya Wahyu Iya, Kak. untuk next pertandingan tentunya, dan tetap semangat ya. Iya. Aku suka banget kegigihan kamu untuk menjadi benar-benar menjadi atlet angkat berat ini. Mudah-mudahan sekali lagi sehat, sukses Iya, ya. Kak. Semuanya bisa mencapai go internasional. Iya. So teman berdua, makasih untuk semua yang udah nanya-nanya ya. Makasih juga untuk semua yang udah dengerin. Jangan lupa juga untuk kamu semuanya untuk tetap semangat. Kalau katanya Wahyu sih sendiri, Tuhan menciptakan seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau mohon maaf orang lain yang kekurangan aja mampu. Ya, bersinar di internasional. Mengapa kita tidak? Kita tidak. Aku Ira Namora. Saya Wahyu. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu di Sore Ceria berikutnya.